Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hitung 123 XYZ. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan like video ini ya. Yuk belajar bersama untuk belajar. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan Matematika SMP kelas 9. Nah, sebenarnya untuk sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pecahan itu sama dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat positif ataupun berpangkat negatif. Jadi intinya sifat-sifat bilangan berpangkat itu sifatnya sama. Nah, bagi adik-adik yang lupa sifat-sifat bilangan berpangkat positif dan negatif yang sudah kita bahas sebelumnya akan saya tayangkan di sini. Dan apabila adik-adik juga lupa bagaimana konsepnya, silahkan ditonton kembali video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat positif, itu sama dengan sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan. Sama persis. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk bilangan perkalian yang basisnya itu sama, maka pangkatnya itu tinggal kita jumlah saja. Contoh, 8 pangkat setengah dikalikan 8 pangkat 1/6. Karena operasinya perkalian, kemudian basisnya sama yaitu 8, maka kita tulis dulu basisnya. Pangkatnya tinggal dijumlah. 1/2 ditambah 1/6 sama dengan 8. Pangkatnya kita samakan dulu penyebutnya yaitu 6. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 8 pangkat 4/6 atau sama dengan 8 pangkat 2/3. Nah, jawabannya sebenarnya cukup di sini saja. Tapi jika di pilihan ganda ternyata tidak ada jawabannya, maka kita bisa merubah 8 pangkat 2/3 ini menjadi bentuk basis yang lain. Bagaimana caranya? Nah, 8 ini bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita pangkatkan dengan 2/3. Masih ingat ya sifatnya, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu boleh dikali. Jadi 2 pangkat 3 kali 2/3. Sama dengan 2 pangkat, kita tinggal coret saja, 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Lanjut ke nomor 2. Nah, jika ada bilangan perkalian tadi, dan basisnya itu sama, maka pangkatnya itu tinggal kita jumlah saja. Tapi jika operasinya pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya itu tinggal kita kurang saja. Contohnya ada di nomor 2, 9 pangkat 1 3/4 dibagi 9 pangkat 1/4. Bagi adik-adik yang bisa langsung, pecahan 1 3/4 dikurang 1/4 boleh langsung. Tapi jika mengalami kesulitan, boleh juga dilakukan dengan cara merubah pangkatnya pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke, saya tulis dulu 9 pangkat 1 3/4. Kalau kita jadikan pecahan biasa, berarti menjadi 1 kali 4, 4 ditambah 3. Jadi 7/4. Dibagi dengan 9, 1/4. Sama dengan 9, karena operasinya dibagi, maka pangkatnya kita kurang.
7/4 dikurang 1/4 sama dengan 9 pangkat. Karena penyebutnya ini sudah sama, maka langsung saja kita tulis 4. Tinggal pembilangnya 7 dikurang 1, 6. Atau sama dengan 9 pangkat 3/2. Kita sederhanakan ya. Nah, 9 pangkat 3/2 itu juga bisa kita sederhanakan atau kita jabarkan. Yang mana yang bisa dijabarkan? Bilangan pokoknya atau basisnya. 9 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3/2. Nah, masih ingat ya? Untuk bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu boleh dikali. Sehingga menjadi 3 pangkat. 2 kali 3/2. Nah, pangkatnya ini bisa kita sederhanakan dengan cara dicoret. Dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti sisanya tinggal 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 27. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. 3A pangkat 3/4 dikali 2A pangkat 7/8. Kalau ada bilangan perkalian seperti ini, maka silakan dikerjakan terlebih dahulu, angka terlebih dahulu. Berarti 3 dengan 2. 3 dikali 2, 6. Kemudian A pangkat 3/4 dikali A pangkat 7/8. Sama dengan 6A. Pangkatnya berarti tinggal ditambah. Karena di sini operasinya perkalian. 3/4 ditambah 7/8. Sama dengan 6A. Pangkatnya kita samakan dulu penyebutnya. 4 dengan 8 berarti penyebutnya 8. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 3, 6. Ditambah 8 bagi 8, 1. 1 kali 7, 7. Sehingga hasilnya adalah 6A pangkat 13/8. Lanjut ya, kita ke soal nomor 4. 12x pangkat 4/9 dibagi dengan 4x pangkat 2/3. Masih sama, dihitung terlebih dahulu bilangan yang pangkatnya itu 1. Berarti 12 dengan 4 diapain? Dibagi, jangan lupa. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. X pangkat 4/9 dibagi X pangkat 2/3. Karena 4-nya sudah dihitung ya tadi ya dengan 12. Sama dengan 3X pangkat 4/9. Karena ini operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurang. 2/3. Sama dengan 3X. Pangkatnya kita samakan penyebutnya. 9 dan 3. 9. 9 bagi 9, 1. 1 kali 4, 4. Dikurang. Yang belakang sekarang. 9 dibagi 3, 3. 3 kali 2, 6. Sama dengan 3X pangkat 4 dikurang 6. Negatif 2/9. Selesai. Nah, sebenarnya ada cara untuk menentukan pangkat yang tadinya negatif menjadi pangkat positif. Tapi akan kita pelajari di video yang lain ya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Bagaimana kalau bilangan berpangkat kita pangkatkan kembali? Tadi sudah dibahas, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu boleh dikali berdasarkan sifat perpangkatan bilangan. Nah, untuk nomor 1, 4 pangkat 1/4 dipangkatkan 10, berarti pangkatnya dikali. 1/4 dikali dengan 10. Sama dengan 4 pangkat.
kita sederhanakan ya, kita coret. Sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 4 bagi 2, 2. Sehingga hasilnya menjadi 4 pangkat 5/2. Sama seperti yang tadi, ini bisa kita jabarkan juga. 4 itu bisa dirubah menjadi bilangan 2 pangkat 2. Biar jadi 4 ya. 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian dipangkatkan lagi 5/2. Nah, sama dengan 2 pangkat 2 kali 5/2. Bisa kita coret ya, sehingga tinggal 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 32. Nomor 2. 8 pangkat 1/6 dipangkatkan dengan negatif 4. Sama dengan 8 pangkat 1/6 dikali negatif 4. Disederhanakan, kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Sehingga hasilnya menjadi 8 pangkat negatif 2/3. Sama seperti yang tadi juga, 8 bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 8. Pangkat 3. Pangkatnya negatif 2/3. Sehingga bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, bisa kita kali menjadi 2 pangkat 3 dikali negatif 2/3. Bisa kita sederhanakan, hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2. Soal selanjutnya. Y pangkat negatif 3/8 dipangkatkan negatif 4/9. Berarti menjadi Y pangkat negatif 3/8 dikali negatif 4/9. Ya, ada yang bisa kita sederhanakan ya. 3 dengan 9 bisa sama-sama kita bagi dengan 3. Hasilnya 3 dibagi 3, 1, 9 dibagi 3, 3. Kemudian 8 dengan 4 bisa sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2. Berarti hasilnya menjadi Y pangkat 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya adalah Y pangkat 1/6. Negatifnya kenapa hilang? Karena di sini ada lambang negatif, tanda negatif, dikali dengan negatif lagi. Jadi positif, 1/6. Lanjut, 8 pangkat 3/8, M pangkat 3/4 dipangkatkan 8/9. Sama ya, berarti 8-nya kita kalikan dulu pangkatnya. 3/8 kali 8/9. M-nya juga sama. 3/4 dikali 8/9. Berdasarkan sifat sebelumnya. Sama dengan 8. Pangkatnya bisa kita sederhanakan. 8 dengan 8. 3 dengan 9 bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya 1 dan 3. Berarti 8 pangkat 1/3. Sekarang kita ke M. Ada yang bisa kita sederhanakan ya. 3 dengan 9 bisa sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. 8 dengan 4 juga sama. Bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2. Sehingga hasilnya menjadi M pangkat 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. M pangkat 2/3. Nah, kalau adik-adik mau merubah bilangan 8 ini menjadi lebih sederhana, itu sangat bisa sekali.
8 bisa dirubah menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. M pangkat 2/3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1/3. Bisa disederhanakan. Kita coret ya, sama-sama dibagi 3. Sehingga hasilnya 2 pangkat 1. Atau pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. M-nya tetap M pangkat 2/3. 27 A pangkat 6 dibagi 64 B pangkat 3X. Dipangkatkan dengan negatif 1/3. Oke, kita pangkatkan satu-satu ya. Berarti menjadi 27. Pangkat negatif 1/3. A pangkat 6 dipangkatkan negatif 1/3 per yang bawah 64 pangkat negatif 1/3 B pangkat 3X pangkat lagi negatif 1/3. Nah, bilangan 27 ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk lain, yaitu bentuk perpangkatan 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Ya, 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi negatif 1/3. Yang A-nya A pangkat 6 dikali negatif 1/3. 6 kali negatif 1/3. 64 juga sama. 64 bisa diubah menjadi bilangan perpangkatan, yaitu 4 pangkat 3. Dipangkatkan lagi negatif 1/3. B pangkat 3X dipangkatkan negatif 1/3. Berarti menjadi B pangkat 3X kita kali dengan negatif 1/3. Sama dengan 3 pangkat 3 dikali negatif 1/3. 3-nya bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 3 pangkat negatif 1. A-nya pangkatnya bisa kita sederhanakan juga. Sama-sama dibagi dengan 3. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Sehingga A-nya pangkat 2 dikali negatif 1 atau A pangkat negatif 2. Per yang bawah 4 pangkat 3 dipangkatkan negatif 1/3. Berarti pangkatnya dikali ya. Dicoret-coret menjadi 4 pangkat negatif 1. B-nya 3X dikali negatif 1/3. 3-nya dicoret. Oke, tinggal X dikali negatif 1 atau B pangkat negatif X. Nah, ini adalah jawabannya. Sebenarnya ini juga bisa diubah dalam bentuk perpangkatan positif, tapi akan kita bahas di video yang lain. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan. Terima kasih sudah belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.